Salam luar biasa dahsyat. Saat mayoritas orang panik melihat grafik ekonomi yang turun, kompetitor kamu justru diam-diam mencetak untung. Rahasia apa yang mereka ketahui? Selamat datang di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Hari ini, kita akan melanjutkan bahasan tuntas isi laporan World Economic Forum 2026. Dunia kita saat ini sedang menghadapi krisis yang bertumpuk. Kita sedang melihat utang global yang menyentuh angka 251 triliun dolar, serta ancaman nyata dari kecerdasan buatan atau AI dan komputer kuantum yang mampu menembus sistem keamanan perbankan kita. Kalau kamu menganggap ini hanyalah urusan para pejabat negara, kamu keliru. Kondisi ini akan berdampak langsung pada nilai uang di dompet kamu, keamanan data pribadi kamu, dan kelangsungan pekerjaan kamu dalam 2 hingga 10 tahun ke depan. Tonton video ini sampai dengan selesai, karena pada bagian akhir, saya akan bagikan strategi konkret bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dan mengamankan aset kita dari semua risiko ini. Mari kita mulai pembahasannya. Banyak orang mengira istilah risiko global adalah hal negatif yang harus dihindari untuk dibahas. Padahal, memetakan risiko jauh-jauh hari adalah tindakan yang paling rasional untuk merancang strategi bisnis dan keuangan yang menguntungkan. Judul pembahasan kita hari ini adalah Landscape Risiko Global 2026, mengantisipasi tantangan masa depan hari ini. Kita tidak sedang menebak kejadian masa depan secara asal-asalan. Kita menggunakan sintesis strategi berdasarkan laporan resmi untuk merancang tindakan persiapan mulai hari ini. Daripada menghabiskan waktu meributkan masalah harian yang tidak berdampak besar, mari kita naikkan level evaluasi kita untuk melihat gambaran yang lebih besar. Apa yang sebenarnya memicu semua ketidakstabilan ini? Ada 4 kekuatan struktural yang sedang bertuburkan secara bersamaan. Pertama, percepatan teknologi, di mana disrupsi AI dan komputasi kuantum mendefinisikan ulang cara kerja ekonomi dan keamanan data kita. Kedua, perubahan iklim, di mana sistem bumi mencatat rekor suhu terpanas yaitu 1,5 derajat Celcius di atas level praindustri. Ketiga, pergeseran geostrategis yang ditandai dengan mundurnya kerjasama antar banyak negara dan meningkatnya persaingan kekuatan global. Keempat, bifurkasi demografis, yaitu kesenjangan yang sangat tajam dalam pertumbuhan dan struktur populasi di seluruh dunia. Tubrukan dari keempat hal inilah yang menciptakan risiko sistemik yang benar-benar baru bagi kita. Kamu mungkin bertanya, seberapa parah situasi ini secara hitungan finansial? Buktinya ada pada angka kerugian nyata yang sudah diukur. Perhatikan data ekonomi dan utang ini. Total utang global gabungan pemerintah dan swasta telah mencapai rekor 235% dari pendapatan domestik bruto di tahun 2024, yaitu senilai 251 triliun dolar. Angka utang ini menciptakan tekanan keuangan yang sangat besar karena kita sedang berada di periode suku bunga yang tinggi. Di sektor infrastruktur, negara berpendapatan rendah dan menengah mengalami kerugian minimal 300 miliar dolar setiap tahunnya, hanya karena fasilitas air dan transportasi mereka sering rusak dan tidak dapat diandalkan. Lalu, yang paling mengkhawatirkan adalah aspek institusi, di mana 68% negara yang disurvei mengalami penurunan tajam dalam penegakan hukum menjelang tahun 2025. Ini bukti bahwa kerugian finansial dan kerusakan sosial sudah bisa dihitung nilainya secara pasti. Jika kita hanya menyusun rencana untuk 1 tahun ke depan, kita pasti akan mengambil keputusan yang salah. Kita perlu menyesuaikan jangka waktu evaluasi kita. Untuk jangka pendek atau 2 tahun ke depan, ancaman tertingginya adalah geopolitik, di mana konfrontasi geoekonomi menempati peringkat pertama, disusul oleh polarisasi sosial di peringkat ketiga dan penurunan ekonomi di peringkat 11. Namun,
Jika kita melihat proyeksi jangka panjang untuk 10 tahun ke depan, susunan ancamannya berubah secara drastis. Masalah teknologi itu mengambil alih posisi teratas. Konsekuensi merugikan dari teknologi AI melompat naik dari peringkat 30 menjadi peringkat 5. Sementara itu, lompatan teknologi kuantum menempati peringkat 25. Jadi, masalah pembatas atau perbatasan antar negara yang mendominasi hari ini, tetapi perkembangan teknologi akan menjadi ancaman yang paling besar di masa depan. Tujuan utama teknologi informasi diciptakan adalah untuk memberikan fakta secara cepat. Namun faktanya, hari ini teknologi justru memfasilitasi manipulasi kenyataan yang sangat efisien. Sebesar 87% publik di Amerika Serikat khawatir bahwa video rekayasa atau deepfakes akan secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan umum. Di tingkat global, 58% responden sangat khawatir tentang kemampuan membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang palsu di internet. Siklusnya bergerak seperti ini. AI generatif memudahkan pembuatan kenyataan palsu. Hal ini memicu ledakan informasi yang salah di internet, yang kemudian menyebabkan hilangnya kepercayaan publik pada institusi dan media massa. Lalu, berujung pada polarisasi sosial yang ekstrim untuk memicu agenda politik tertentu. Keterlibatan kekuatan dalam data tahun ini adalah hubungan langsung antara perpecahan sosial dan informasi yang salah. Banyak orang itu beranggapan bahwa proses digitalisasi kita terlepas dari masalah keterbatasan fisik. Pada kenyataannya, teknologi digital saat ini justru menuntut batas fisik kita hingga titik maksimal. Kita menghadapi ancaman ganda dari sisi infrastruktur fisik. Kebutuhan daya listrik untuk pusat data AI di Amerika Serikat itu diperkirakan meningkat 30 kali lipat dalam 10 tahun ini. Ekspansi alat teknologi ini terjadi bersamaan dengan suhu ekstrim yang menurunkan efisiensi alat penghasil listrik energi terbarukan. Di sisi infrastruktur digital, kita sedang bergerak menuju hari yang disebut dengan Q-Day. Rata-rata tingkat kesiapan lembaga untuk menghadapi ancaman persentase oleh komputasi kuantum hanya mendapatkan skor 25 dari 100. Algoritma Shor menghadirkan ancaman pasti karena mampu memecahkan standar keamanan kriptografi klasik seperti RSA 2048 yang saat ini kita pakai. Hal ini secara langsung mengancam sistem perbankan dan data nasional. Setelah mengetahui deretan masalah ini, fokus kita langsung berpindah pada solusi. Mengeluh itu tidak akan menyelamatkan aset kamu. Strateginya adalah membangun ketahanan lintas sektor. Pertama, untuk menangani polarisasi, 85% melihat perlunya edukasi publik dan peningkatan literasi digital lintas generasi. Survei juga menunjukkan bahwa 29% responden menyetujui kampanye kesadaran publik ini. Kedua, untuk menjaga stabilitas geoekonomi, diperlukan pembentukan koalisi pihak yang bersedia untuk menjaga arus perdagangan dan melindungi konsultasi antara pihak publik dan swasta demi transparansi. Ketiga, agar transisi teknologi menjadi aman, kita harus secara bertahap mengadopsi standar keamanan pasca kuantum dari sekarang dan menyusun kebijakan pelatihan ulang keterampilan secara besar-besaran bagi tenaga kerja yang pekerjaannya diambil alih oleh otomasi AI guna mencegah instabilitas ekonomi. Di masa lalu, sebuah negara atau sebuah perusahaan besar mungkin bisa mencapai kesuksesan hanya dengan mengandalkan kekuatan internalnya sendiri. Hari ini, modal kerja tunggal seperti itu sudah tidak relevan. Tatanan global saat ini dibentuk ulang oleh pertemuan antara masalah geoekonomi di masa kini dan masalah kecerdasan buatan di masa depan. Risiko-risiko ini saling bertubrukan dan memperkuat satu sama lain sehingga membentuk krisis yang tumpang tindih atau polikrisis. Kesimpulan strategisnya adalah menyatakan bahwa kesuksesan tidak lagi diukur dari seberapa kuat tindakan satu pihak. Kesuksesan kini ditentukan oleh kelincahan kolaborasi lintas industri dan ketangguhan kemitraan antar lembaga negara dan pihak swasta. Setiap strategi organisasi atau individu harus diubah.
Dari yang tadinya hanya bereaksi respon saat krisis terjadi, menjadi mendesain sistem kerja yang memiliki daya tahan yang kuat sejak awal. Itulah tadi pembedahan kita secara menyeluruh terkait data risiko global yang harus kita antisipasi mulai hari ini. Jika kamu mendapatkan informasi yang bernilai dari penjelasan tadi, pastikan untuk menekan tombol like. Silakan share video ini kepada rekan kerja, komunitas bisnis, dan keluarga kamu agar mereka juga memiliki persiapan yang sama matangnya untuk menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi ke depan. Ingat, untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar kamu tidak tertinggal analisis ekonomi selanjutnya. Tulis di kolom komentar, dari semua risiko yang kita bahas tadi, mana yang kamu rasakan dampaknya pada pekerjaan atau bisnis kamu saat ini. Sahabat semua, masa depan tidak pernah menghancurkan orang yang bersiap dengan data. Ia hanya menyingkirkan mereka yang menolak menyesuaikan diri hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.